Selamat datang kembali dalam segmen Jaga Nusantara. Pemirsa, mendengar kata Cimahi tentunya yang langsung terbayang adalah kota kulinernya atau kesejukan kotanya. Tapi selain itu, Cimahi menyimpan sebuah kuliner yang sangat menggugah rasa dan juga lidah. Pemirsa, dalam segmen kali ini saya akan merekomendasikan beberapa makanan khas Cimahi, mulai dari makanan pedas, minuman yang menyegarkan, ataupun makanan berat yang tentunya dapat mengobati rasa rindu anak kosan. Sekarang, di lokasi sudah ada tim saya yaitu Desti dan Taufik yang akan berbagi cerita serunya bersama Anda. Penasaran? Langsung saja kita beralih pada Desti dan Taufik yang sedang berada di lokasi. Halo Rizka di studio dan pemirsa, saya sedang berada di depan kampus IKIP Siliwangi dan sekarang saya akan mereview rekomendasi tempat jajanan yang terjangkau dan direkomendasikan oleh mahasiswa IKIP Siliwangi. Yuk kita langsung kepoin. Baik pemirsa, sekarang saya sudah di depan stand rekomendasi jajanan dari mahasiswa IKIP nih. Kita langsung aja tanya-tanya ke emangnya yuk. Hei pemirsa, kita tanya langsung ke emangnya yuk. Mang. Ayo, halo. Halo. Assalamualaikum untuk semuanya. Halo, bersama saya Mang Dani Ramdhani. Saya pedagang PKL yang di sekitaran kampus IKIP Siliwangi dan kampus Jenderal Ahmad Yani disingkat jadi Unja nih. Kalau kalian mau kuliah di sini boleh ingat guru, ingat IKIP. Oke, Mang. Tadi kan Mang udah memperkenalkan dirinya nih. Ya. Nah, di sini Mang jualan apa aja sih, Mang? Banyak guys, untuk jualannya kami banyak rekomendasi untuk kalian yang mau cuma ngicip-ngicip atau untuk berlangganan bisa. Kami itu di sini menjual yang namanya ya cemilan lah sederhana kayak anak-anak kampus gitu. Ada makaroni basah, ada cibai, ada basreng, ada otak-otak, ada nugget dan jasuke untuk yang manisnya. Karena hidup itu jangan pahit dulu, harus ada sentuhan manis lah dalam kehidupan. Wah. Jadi ada jasuke untuk pemanis kehidupan itu. Oke, ada quotes-nya juga nih, si Mangnya keren banget ya. Ya, quotes of the day untuk hari ini. Hutang yang gak akan pernah kita bisa bayar sampai hari kiamat adalah hutang kita terhadap seorang wanita cantik yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Satu tetes air susunya tidak tergantikan oleh emas, intan, dan permata. Wah, keren sekali ya quotes-nya. Nah, sekarang aku ingin bertanya lagi nih, Mang. Boleh, bisa Mang, ditanya-tanya. udah berapa lama sih jualan di sini? Oh, saya itu mulai berjualan untuk di sekitaran IKIP Siliwangi dan kampus Unjani itu sudah di 2 tahunan ya. Saya pertama kali datang itu tahun 2023. Saya datang ketika IKIP Siliwangi itu dalam keadaan libur ya. Ya, jadi saya itu suka dukanya ada di situ. Waktu merintisnya itu di situ itu. Dukanya sih lebih itunya. Tapi udah masuknya alhamdulillah lah. Respon pembeli baik lah. Bagus. Oke. Mang, biasanya berapa porsi sih dalam sehari? Kalau porsinya itu saya nggak ngitung pasti ya. Intinya mah kita jual aja lah untuk porsinya, karena kan gimana ya? Ini kebetulan memang baru pertama kalinya buka usaha sendiri, dan saya itu dari pertama kali dagang gak pernah ngitungin yang namanya laku berapa porsi, harus target berapa porsi. Karena yang namanya jualan itu kalau kata istilahnya itu bukan yang tunda tuh. Oke, Mang, katanya tuh mahasiswa IKIP merekomendasikan nih ini enak di sini jajanannya. Nah, apa sih, ada bumbu rahasia kah di sini? Apa Bumbu aja? rahasia sih Mang itu cuma satu, ada sih beberapa bumbu rahasia. Mungkin saya bisa keluarkan rahasia bumbu rahasia itu. Bumbu rahasianya itu saya itu tidak pernah menganggap pembeli itu sebagai raja, tapi menganggap pembeli itu sebagai teman, sahabat, kalau istilah sekarangnya itu bestie, biar lebih dekat aja gitu ya. Dan diberi sedikit sentuhan humor dalam hidup. Contohnya seperti ini. Itu jatuh bestie. Apa itu? Ini? Contohnya seperti itu aja. Oh, seperti itu. Oke, pemirsa, langsung aja yuk, cus kita cobain. Ini untuk rasa barbecue dan balado, kasih sedikit bumbu pengisinan. Ada keju masuk juga, jagung bakar masuk, mungkin tambahan sedikit beras. Kalau mau yang agak lebih pedas sedikit, kita bisa ditambahin yang chili oil.
sentuhan terakhir kita bisa kasih daun yang namanya daun jeruk. Aduh. Mungkin kita mulai galak saja. Oke teman-teman, karena ini udah selesai dan si Neng silahkan review dengan sejujur-jujurnya. Wah, terima kasih Bebas Bang. kritik, saran dan masukan. Oke. Nah, pemirsa, dari looks-nya ya sangat menggiurkan nih. Aku coba ya satu suap. Rasanya pas. Tidak keasinan, tidak kepedasan, dan ini sih yang jadi wangi itu ada daun jeruknya. Nah, kalau teman-teman mau mencoba ini makaroni, langsung saja datang ke depan IKIP Siliwangi. Dijamin enak. Bintang 5. Baik pemirsa, itulah tadi rekomendasi jajanan di depan kampus IKIP Siliwangi. Saya kembalikan kepada Rizka di studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya Desti. Wow, pemirsa, melihat look makanan yang tadi sudah direview oleh Desti nampaknya sangat menggugah selera. Warnanya yang merah merona dan juga porsinya yang sangat melimpah dengan harga yang terjangkau pastinya sangat menggugah pemirsa untuk membelikan. Oke, kita next selanjutnya pada berita atau liputan selanjutnya yang sekarang sudah ada rekan saya Taufik Tri Cahyanto di lokasi. Halo Rizka, pemirsa, kembali lagi bersama saya Taufik Cahyanto yang akan memandu rangkaian pembicaraan dalam mencari makanan untuk mengobati rasa rindu makanan rumah anak kosan. Oke, kita lanjut ke tempat tersebut. Baik pemirsa, dan inilah warung nasi tempat mahasiswa menunda kelaparannya. Mari masuk. Baik pemirsa, dan di sini tersedia berbagai makanan ataupun lauk pauk yang sudah menjadi andalan di warung nasi Tampo Mas ini. Salah satunya yang best seller itu adalah ayam cabai hijau dan juga kentang Mustafa. Dan kebetulan juga sudah sold out ya pemirsa. Seperti apa rasanya? Mari kita cicipi sekarang juga. Let's go. Nah, cara makannya juga di sini tidak dilayani secara langsung. Kalau makan di tempat harus ngambil sendiri atau parasmanan ya guys ya. Nah, salah satunya dengan mengambil kebutuhan yaitu pertama sendok, piring dan juga nasi. Beserta juga sambalnya di sini sudah disediakan oleh ibu warung nasi Tampo Mas. Baik pemirsa, di sini saya sudah mengambil nih beberapa lauk pauk dan juga nasi yang akan saya santap. Ini merupakan menu yang lumayan familiar dan sangat homis ya pemirsa. Mari kita cicipi satu-satu. Untuk dengan bentuk dan warnanya yang juga sangat menggugah selera ya pemirsa. Menurut saya tidak harus pergi ke rumah ya untuk yang kampung halamannya jauh untuk para mahasiswa dan mahasiswi, karena ini sudah mengingatkan tentang kehangatannya keluarga di rumah. Sementara saya makan di sini, untuk studio Rizka kembali. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Taufik Tri Cahyanto, rekan saya yang sekarang berada di lokasi. Pemirsa, tampaknya liputan makanan kali ini mempunyai nilainya tersendiri. Kita sebagai anak rantau atau teman-teman mahasiswa tentunya punya rasa rindu akan kampung halamannya, di mana rasa rindu ini bisa diobati dengan salah satunya mencicipi makanan khas rumahan. Bagi teman-teman yang anak rantau, boleh sekali untuk mengunjungi warung nasi Diplomas yang ada di kota Cimahi ini. Oke, kita berlanjut pada liputan selanjutnya dan mungkin ini adalah liputan terakhir dalam segmen Jelajah Nusantara. Kita kembali lagi bersama rekan saya Desti yang sekarang berada di lokasi. Baik, Rizka, karena tadi saya sudah memakan makanan yang pedas, sekarang saya haus. Dan di sini ada rekomendasi minuman segar penghilang penat di Jalan Jenderal Sudirman. Ayo kita kepoin yuk. Oke, sekarang saya sedang bersama AA siapa di sini? Faisal. Wah, Paisa. Nah, di sini aku penasaran nih, A. AA udah berapa lama jualan di sini? Udah lumayan agak lama sih, dari 2022-an. Ya. Kalau di sini biasanya minuman yang paling rekomendasi apa, A? Paling jus alpukat sama mangga. Iya, ya. Biasanya dalam sehari dapat berapa porsi, A, biasanya? Biasanya kadang kan yang jualan gak nentu ya, paling rata-rata 150 cup. Oke, mungkin karena tadi saya telah melihat menu-menunya, saya penasaran sama cappuccino cincau, A. Boleh dibuatkan untuk saya? Oke. Oke, pemirsa, karena saya sudah mendapatkan minuman yang saya inginkan, saya kembalikan kepada Rizka di studio. Luar biasa. Terima kasih kepada Desti dan juga Taufik yang sudah berada di lokasi. Pemirsa, kita baru saja menjelajahi 3 rasa berbeda dari kuliner di kota Cimahi. Mulai dari makanan pedas, makanan rumahan yang bisa mengobati rasa rindu anak kosan, dan juga yang terakhir, minuman yang bisa melepaskan dahaga kita ketika penat. Cimahi bukan hanya kota transit, tapi ada berbagai makanan yang mengandung cerita berbeda-beda. Jadi, kalau ada ke Cimahi, pastikan perut Anda dalam keadaan kosong dan juga lapar yang bahagia. Saya Rizka Dini Fatima, sampai berjumpa di episode Jelajah Nusantara selanjutnya, karena cerita terbaik seringkali datang dari sepiring nasi yang sederhana. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, saya Rizka Dini Fatima pamit undur diri.